Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada seluruh umat Islam di dunia dengan memberikan bulan yang mulia, kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk taat kepada Allah dengan seluruh kebaikan-kebaikan yang bisa dilaksanakan, baik ibadah itu yang sifatnya ubudiyah, hubungan vertikal kita dengan Allah, atau ibadah yang sifatnya sosial horizontal kemanusiaan antara kita dengan sesama manusia. Selamat datang bulan Dzulhijjah, bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam hari ini di belahan dunia manapun, bulan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penutup dari sekian bulan, dari 12 bulan dalam kalender Hijriyah, dibuka dengan bulan mulia, diapit dengan bulan yang paling mulia Ramadan, dan ditutup pula dengan bulan mulia yang disebut dengan bulan Dzulhijjah. Oleh para ulama terdahulu generasi salaf dan sampai hari ini mencoba mengumpulkan keberkahan dan fadilah-fadilah bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah. Di antara keberkahan dan fadilah itu, yang pertama adalah bulan Dzulhijjah salah satu bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, 4 bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dihidupkan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diabadikan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah kemuliaan bulan Dzulhijjah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan mulia. Quran tidak menyebutkan 4 bulan yang dimaksud, tapi datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadisnya yang sahih, ditulis di semua kitab para ulama. Status hadisnya adalah hadis sahih yang sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjelaskan 4 bulan yang disebutkan Al-Quran tanpa nama, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yang dimaksud dengan 4 bulan mulia, seleksi dari 12 bulan di sisi Allah disebut Ashhurul Hurum, adalah thalathatun mutawaliyat wa Rajab Mudhar. 4 bulan yang dimaksud adalah 3 bulan yang disebut secara sistematis dan 1 bulan yang terpisah. 3 bulan yang disebut secara sistematis, yang pertama bulan Dzulqa'dah. Sesudah bulan Dzulqa'dah adalah bulan Dzulhijjah. Sesudah bulan Dzulhijjah adalah bulan Muharram. Setelah itu diselingi dengan bulan yang lain, wa Rajab Mudhar. Kemudian bulan keempatnya adalah bulan Rajab. Rajab disebut Rajab Mudhar. Mudhar dalam arti salah satu suku di Arab dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datangnya Nabi, bulan Rajab sudah dikenal dan dihidupkan serta disucikan oleh orang-orang terdahulu. Kaum muslimin yang sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berada di bulan Dzulqa'dah hari ini. Sangat bersyukur kita diberikan kesempatan beribadah oleh Allah di bulan Dzulqa'dah. Insya Allah kita akan masuk di bulan Dzulhijjah. Bersyukur pula karena bulan Dzulhijjah adalah bulan yang mulia. Setelah bulan Dzulhijjah ada bulan Muharram. Muharram pun adalah bulan yang mulia, yang oleh Al-Imam Al-Baghawi, pemilik tafsir Al-Baghawi, dia mengatakan, jika ada yang beramal di 4 bulan yang mulia itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, maka amalannya dihitung al-amalus salih a'zamu ajra, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan jika ada yang melakukan dosa, kemaksiatan dan kezaliman diri di 4 bulan yang mulia itu, maka status dosanya pun disebut dengan a'zamu dzulman. Dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah karena menodai kehormatan, kemuliaan dan kebanggaan serta kesucian bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disucikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang kedua dari bulan Dzulhijjah, tidak sekedar bulan haram, bulan yang mulia, tapi bulan Dzulhijjah juga disebut sebagai bulan haji. Bulannya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyempurnakan rukun Islam yang kelima adalah haji. Bulan ini mereka berkumpul di Arafah, resepsi pengampunan dosa yang Allah gelar bersama para malaikat. Semua dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ritual haji. Disempurnakan oleh Allah keislaman mereka, disempurnakan oleh Allah rukun Islam mereka, plus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa dan kesalahan mereka. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, andaikan mata kalian bisa dibuka dan bisa melihat kondisi setiap Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ru'yas syaitanu, maka mata kalian akan melihat bagaimana kerdilnya setan saat itu, bagaimana kurusnya setan saat itu, bagaimana kecilnya setan saat itu. Setan yang biasa menggoda manusia, memprovokasi manusia, memancing manusia untuk melakukan kezaliman dan dosa, dikerdilkan oleh Allah, merasa kecil dan tidak berharga di hadapan Allah, sambil dia bersedih menangis disebabkan orang-orang yang kemudian setiap saat digoda oleh setan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang kedua di bulan Dzulhijjah ini adalah kemuliaan bagi orang-orang yang berangkat haji, yang kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang mereka laksanakan. Hari di mana mereka mensucikan diri saat dikumpulkan oleh Allah. Hari mereka bisa menjadi haji mabrur. Hari mereka di mana bisa merubah sikap dan perbuatan dan kembalinya menjadi sosok manusia yang suci dan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan dalam Al-Qur'an, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah." Yang melaksanakan haji ini sangat berharap tidak ada kata-kata rafath, tidak ada kata-kata fusuq, tidak ada kata-kata jidal, dan mereka hanya berharap, dan itu harapan Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kembalinya mereka adalah sosok manusia baru dan terbarukan, sosok makhluk Allah yang sudah diampuni oleh Allah atas segala dosa kesalahan mereka, dan juga sosok manusia yang akan melaksanakan semua perbuatan Allah. Dan inilah yang disebut dengan ketakwaan. Takwa yang menjadi identitas dari seorang muslim, takwa yang menjadi tanda bahwa kedekatan seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala bisa diraih dari semua ibadah, lebih-lebih bagi mereka yang berangkat haji dan menyempurnakan rukun Islam tahun ini. Tidak sekedar meraih takwa, bulan Dzulhijjah diharapkan meraih bagaimana ibadah haji mereka itu adalah ibadah haji mabrur, di mana ibadah haji mabrur memberikan satu inspirasi kehidupan yang lebih baik yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illa jannah. Tidak ada balasan haji mabrur kecuali surga. Memabrurkan hajinya menginspirasi kehidupan yang lain pun menjadi mabrur. Mabrur bukan saja dari sisi ibadah haji, tapi diharapkan mabrur dari sisi semua dinamika kehidupan kita. Mabrur dari sisi ekonomi, mabrur dari sisi sosial, mabrur dari sisi budaya, mabrur dari sisi politik kita, dan mabrur dari setiap titik koma kehidupan manusia.
yang itu terinspirasi dari ibadah haji yang dilaksanakan. Yang ketiga, yang terakhir, bulan Dzulhijjah tidak sekedar bulan pengampunan dosa bagi orang-orang yang berhaji, tapi bulan Dzulhijjah juga motivasi bagi kita seluruh kaum muslimin. Bagi yang tidak berangkat haji, mari sama-sama kita untuk bisa berkurban, bisa memperjuangkan diri untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan harta kita untuk kurban yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaminan kurban itu dijamin oleh Allah di dunia, dan jaminannya pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di negeri akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lahu sa'atun," barang siapa yang memiliki kemampuan ekonomi, kemampuan finansial, walam yudhi, dan dia tidak berkorban di bulan korban ini, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan tempat penyembelihan kami. Inilah kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan motivasi kepada kita sekalian bagaimana kemudian menghidupkan bulan Dzulhijjah untuk semua hari, untuk semua waktu, untuk semua detik, tidak lengah dan tidak lupa dari semua kebaikan dan kebajikan. Lihatlah saudara-saudara kita yang dari dulu mereka ketika masuk di bulan haji ini tidak sanggup berangkat haji, tapi mereka sanggup untuk mengorbankan harta mereka untuk berkorban. Salah satu media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembelih hewan kurban yang tujuannya bukan hanya ritual semata. Menyembelih hewan kurban bukan tujuannya bukan hanya memamerkan kekayaan, kekuasaan dan status sosial kita, tapi kurban mengajarkan kita tentang ketakwaan, sebagaimana Allah mengajarkan ketakwaan itu kepada orang-orang yang berangkat haji. Bukankah dalam Al-Quran disebutkan, la yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Demi Allah, tidak akan sampai kepada Allah daging yang kalian makan, tidak akan sampai kepada Allah darah yang kalian teteskan, walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan diri kalian. Tidak sekedar berkorban dengan harta, tidak sekedar menikmati kurbannya, tidak sekedar meneteskan darahnya, tapi yang lebih penting adalah menghilangkan sifat-sifat kebinatangan yang melekat dalam diri kita, yang itu kita sembelih dengan darah binatang sembelihan di hari raya kurban yang mulia ini. Maka oleh karena itu, mari sama-sama kita rencanakan kebaikan ini, kita programkan dalam hidup kita. Keberkahan 1 tahun terkadang ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan 1-2 jam hari ini. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menghidupkan sisa akhir daripada bulan Dzulqa'dah ini dan menuju bulan Dzulhijjah dengan persiapan ibadah-ibadah spesial. Kita hadirkan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita dengan bulan Dzulhijjah tahun yang akan datang. Semoga Allah menerima seluruh kebaikan kita. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah.